Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bumi Purba yang selalu berusaha memberi pengetahuan baru tentang prasejarah untuk kalian semua pastinya. Apa kabar nih? Semoga kita selalu diberi kesehatan yang luar biasa, amin ya rabbal alamin. 75 tahun yang lalu, tempat ini adalah dunia yang sangat berbeda, sebuah surga prasejarah yang dipenuhi kehidupan, di mana salah satunya adalah predator paling mematikan sepanjang masa, yaitu Velociraptor mongoliensis. Selama ini kita semua hanya mengenalnya dari film-film populer di layar kaca. Tapi hari ini Bumi Purba akan membongkar setiap lapisan kebenaran tentang makhluk luar biasa ini. Dari anatominya yang dirancang untuk membunuh, kecerdasannya yang mengejutkan, keunikan-keunikan lain yang dimiliki, sampai mengapa para paleontolog terus memperdebatkan kebenaran makhluk ini. Jadi, baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak bersama seperti apa sosok Velociraptor yang sebenarnya. Semua bermula pada tahun 1923 ketika sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Henry Fairfield Osborn dari American Museum of Natural History menemukan fosil pertama Velociraptor di formasi Jadocha Gurun Gobi, Mongolia, di mana fosil itu terdiri dari tengkorak dan cakar melengkung sehingga dikenal sebagai Velociraptor atau dinosaurus yang mempunyai kecepatan dan keganasan. Namun tentu saja, gambaran awal tentang Velociraptor masih terbilang samar dan bahkan ilmuwan saat itu belum menyadari betapa pentingnya fosil ini bagi pemahaman kita tentang evolusi dinosaurus, khususnya hubungan antara teropoda dan burung modern. Pada tahun 1971, para ekspedisi Polandia dan Mongolia berhasil menemukan fosil spektakuler, yaitu sebuah fosil Velociraptor yang terkunci dalam pertarungan sengit dengan Protoceratops atau seekor dinosaurus herbivora berparuh. Di mana penemuan fosil ini sendiri membuktikan beberapa fakta, di antaranya adalah Velociraptor adalah pemburu aktif, bukan sekedar pemakan bangkai, dan cakar berbentuk sabitnya digunakan untuk menusuk dan mencengkram mangsa, bukan hanya untuk berlari. Bahkan dengan penemuan ini, interaksi dinosaurus juga bisa direkonstruksi secara detail, yang berarti sangat membuka jendela baru tentang perilaku predator purba. Sampai akhirnya di tahun 2007, dunia paleontologi kembali dibuat gempar dengan ditemukannya kuil Knop atau tanda-tanda buru pada tulang Velociraptor, yang tentu saja hal itu membuat mereka benar-benar sadar bahwa sosok ini jauh lebih mirip dengan burung daripada reptil seperti apa yang kita lihat pada film-film populer sebelumnya. Sekarang mari kita bedah satu persatu bagian tubuh yang seperti sengaja diciptakan untuk menggambarkan sebuah kecepatan. Dimulai dari tulang berlubang yang mengurangi berat, ekor kaku seperti kemudi balap, dan metatarsus yang memanjang tentu juga memberikan langkah yang jauh lebih efisien dari binatang apapun di luar sana. Meski hasil perhitungan biomekanik menunjukkan bahwa makhluk ini hanya mempunyai kecepatan maksimal kurang lebih 40 km per jam, namun para paleontolog sangat yakin struktur tulang membuatnya memiliki akselerasi dan maneuverabilitas luar biasa di medan bebatuan. Dari fosil yang ditemukan, Velociraptor sendiri memiliki cakar sabit sepanjang 6,5 cm dan analisis mikro mengungkapkan bahwa strukturnya dapat dioptimalkan untuk menusuk lawan tanpa khawatir mengalami kerusakan. Di mana pada tahun 2021 dugaan itu diperkuat dengan robot peneliti yang menunjukkan bahwa cakar Velociraptor tidak digunakan untuk mencabik tetapi untuk menusuk arteri vital terhadap mangsanya. Bahkan, hal yang paling mencengangkan ternyata malah berada dalam otaknya karena endokast atau cetakan rongga otak menunjukkan bahwa Velociraptor memiliki lobus optik yang sangat berkembang dan penglihatan setajam elang. Velociraptor adalah salah satu dinosaurus paling ikonik dari periode Kapur akhir atau sekitar 75–71 juta tahun yang lalu. Bahkan penemuannya juga sangat memicu sebuah perdebatan di kalangan paleontologis mengenai perilaku sosialnya.
Meskipun sering digambarkan sebagai predator cerdas yang berburu dalam kelompok seperti dalam film Jurassic Park, namun nyatanya bukti ilmiah tentang struktur sosial mereka jauh lebih kompleks dan kontroversial. Di mana salah satu kontroversi terbesar adalah apakah Velociraptor berburu secara kooperatif seperti serigala atau lebih sering bertindak soliter seperti komodo, sehingga beberapa argumen mendukung teori perburuan berkelompok karena banyaknya fosil yang ditemukan di satu tempat yang sama dan kecerdasannya relatif mendukung kemampuan untuk berkoordinasi dalam kelompok. Namun, dalam penemuan lain, para paleontolog juga tak sengaja mendapati bekas gigitan Velociraptor pada fosil Velociraptor lain. Apakah itu kemungkinan sebuah praktik kanibalisme? Apakah karena persaingan makanan? Atau malah pertarungan dominasi? Sekilas, pola ini jelas bisa kita samakan dengan perilaku predator modern seperti buaya. Dan jika benar berarti, semua itu mengindikasikan bahwa dinamika sosial mereka jauh lebih brutal dari apa yang telah dibayangkan selama ini. 66 juta tahun lalu saat asteroid menghantam, Velociraptor sedang berada di puncak evolusinya. Analisis lapisan fosil terakhir menunjukkan bahwa populasinya terbilang sangat sehat sampai ketika kepunahan terjadi. Bahkan sampai saat ini DNA-nya tidak benar-benar hilang karena sebuah studi developmental biologi membuktikan bahwa pengontrol bulu, metabolisme, dan sebagian perilaku Velociraptor masih tergambar jelas dalam kehidupan ayam modern. Dalam 100 tahun sejak penemuannya, Velociraptor telah mengajarkan kita bahwa alam selalu lebih aneh dari fiksi. Sains adalah proses koreksi tanpa akhir dan tidak ada yang benar-benar punah namun hanya berubah bentuk. Sekarang saya ingin mendengar pendapatmu, mana yang lebih menakutkan, Velociraptor versi film atau kenyataan yang kita bahas hari ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang menariknya dunia prasejarah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang tak kalah menarik selanjutnya.